Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Josniti Kumendaun dengan NIM 291110004, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Pada video kali ini, saya mengangkat judul dari jurnal mengenai aplikasi skripsi digital online berbasis web studi kasus di UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Sekarang kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Saat ini di UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, setiap tahunnya selalu menerima banyak sekali koleksi skripsi baru dari mahasiswa lulusannya. Nah, hal tersebut mengakibatkan penuhnya kapasitas penyimpanan skripsi di perpustakaan tersebut dan juga menyulitkan para mahasiswa dan anggota perpustakaan untuk mencari skripsi bertahun-tahun. Nah, mengingat beberapa keuntungan dari perpustakaan digital dan permasalahan yang dihadapi oleh Universitas Sanata Dharma, maka penulis tersebut tertarik untuk meneliti pembangunan aplikasi skripsi digital online menggunakan PHP 5 dan MySQL 5. Kita masuk dalam rumusan masalahnya. Nah, dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka timbul rumusan masalah mengenai bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi perpustakaan digital untuk UPT Perpustakaan Kampus 3 Universitas Sanata Dharma agar dapat membantu penyimpanan koleksi skripsi digital perpustakaan dan mempermudah para anggota perpustakaan di dalam mencari koleksi skripsi digital. Tujuan dari penelitiannya itu ada dua. Tujuan yang pertama itu membantu pihak pengelola perpustakaan di dalam mengelola skripsi-skripsi digital, mengetahui halaman yang diakses pengunjung, skripsi yang sering dibaca, dan dapat mengetahui statistik pengunjung. Tujuan yang kedua yaitu memberi informasi mengenai skripsi-skripsi digital yang ada dan membantu pengunjung perpustakaan di dalam mencari dan membaca skripsi digital secara online. Sekarang kita masuk ke dalam metodologi penelitiannya. Nah, metodologi penelitian ini dilakukan, ada langkah-langkah yang kita lalui. Itu langkah yang pertama itu library research atau penelitian kepustakaan. Nah, library research ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku, tutorial, dan jurnal yang ada kaitannya dengan pengembangan dan pembangunan sebuah perpustakaan digital. Langkah yang kedua yaitu wawancara atau interview. Nah, di dalam wawancara atau interview ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan pihak pengelola perpustakaan untuk mendapatkan keterangan dan informasi mengenai permasalahan yang ada dan sistem seperti apa yang mereka harapkan dan proses yang mampu dilakukan oleh sistem yang akan dibangun tersebut. Nah, dalam pembangunan aplikasi skripsi digital online dengan metode rekayasa perangkat lunak secara terstruktur atau structured analysis and design method ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yaitu tahap yang pertama yaitu analisis sistem. Tahap ini dilakukan pemodelan sistem ke dalam bentuk use case, data flow diagram atau DFD, dan entity relationship diagram atau RD.
Tahap yang kedua yaitu desain sistem. Pada tahap ini dilakukan desain sistem secara umum yang meliputi desain database, desain user, interface, dan desain struktur menu. Tahap yang ketiga yaitu implementasi. Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian sistem berdasarkan analisis dan desain sistem yang telah dibuat. Tahap yang keempat yaitu uji coba. Pada tahap ini, uji coba terhadap sistem ini untuk mengetahui apakah hasil sudah sesuai dengan rancangan yang diinginkan dan mencari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Masuk ke dalam analisis dan perencanaan sistem. Analisis sistem. Dalam tahap ini, analisis sistem ini akan disajikan pemodelan dalam bentuk use case, DFT, dan ERD untuk aplikasi skripsi digital online. Nah, gambaran umum dari sistem ini yaitu aplikasi skripsi digital online yang akan kita bangun ini dibangun untuk diimplementasikan pada UPT Perpustakaan Kampus 3 Universitas Sanata Dharma, bertujuan untuk menyimpan koleksi skripsi-skripsi yang ada di perpustakaan dalam bentuk file elektronik dan didistribusikan sehingga dapat diakses dan dibaca secara online oleh pengunjung, namun tidak dapat di-copy dan di-save. Nah, sistem ini juga memiliki fasilitas perekaman aktivitas user untuk mengetahui statistik pengunjung, skripsi yang sering dibaca, statistik browser yang digunakan user, dan halaman-halaman yang diakses oleh user tersebut. Nah, sistem ini juga memiliki fasilitas pencarian pengunjung untuk mencari skripsi-skripsi berdasarkan judul skripsi yang mereka cari, abstraksinya, mahasiswa atau penulis skripsi, NIM, prodi, dan dosen pembimbing. Nah, data desain database. Dalam data desain database ini terbagi dua, yaitu yang pertama desain logika. Nah, sistem desain logika ini menggunakan 6 tabel, yaitu yang pertama tabel user, tabel baca, tabel skripsi mahasiswa, tabel prodi, tabel fakultas, dan tabel log. Desain yang kedua itu desain fisikal. Dalam desain fisikal ini juga menggunakan 6 tabel, yaitu tabel user, tabel baca, tabel skripsi mahasiswa, tabel prodi, tabel fakultas, dan tabel log. Sekarang kita masuk ke dalam desain sistem. Nah, dalam desain sistem ini akan disajikan mengenai desain database, desain user interface, dan desain terstruktur menu untuk aplikasi skripsi digital online. Masuk yang pertama itu desain user interface. Nah, desain user interface untuk aplikasi skripsi digital online terbagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama, desain user interface subsystem user. Desain user interface untuk subsystem user terbagi menjadi 8, yaitu home, registrasi, login user, home user, daftar skripsi, daftar skripsi, pencarian detail kontak kami, dan kontak kami. Yang kedua itu desain user interface subsystem admin. Nah, desain user interface untuk subsystem admin ini terbagi menjadi 3 halaman. Di sini kita dapat melihatnya di layar. Sekarang kita masuk ke dalam implementasi sistem. Nah, setelah selesai merancang dan menganalisa sistem yang akan dibuat, langkah selanjutnya adalah mencoba mengimplementasikan sistem. Nah, sistem ini dibuat dan diuji coba menggunakan software dan hardware. Nah, yang pertama itu spesifikasi software. Yang pertama,
sistem operasi Windows XP Professional SP2. Yang kedua, Macromedia Dreamweaver MX. Yang ketiga, XAMPP 1.6.2 Apache atau Apache 2.2.4, PHP 5.2.2, MySQL 5.0.4. Yang keempat yaitu Macromedia Fireworks MX 2004. Yang kelima itu Internet Explorer 6.0. Yang keenam itu Adobe Photoshop 7.0. Yang ketujuh yaitu Mozilla Fireworks 2.0.0.3. Nah, spesifikasi hardware ini terbagi tiga. Yang pertama, prosesor Intel Pentium 4 1.70 GHz. Yang kedua, memori 512 MB. Yang ketiga itu hard disk 40 GB. Analisis dan implementasi sistem. Secara umum, sistem ini dapat berfungsi dengan baik, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat digunakan dalam kondisi sesungguhnya. Nah, kelebihan sistem yang dibuat, yaitu yang pertama, sistem ini memiliki dua buah fasilitas pencarian, yaitu pencarian secara cepat, judul skripsi dan abstraksi skripsi serta pencarian secara detail yang bisa digunakan untuk mencari skripsi berdasarkan NIM, nama penulis, judul abstraksi, dosen pembimbing, tahun selesai, jumlah halaman, tanggal upload, dan program studi. Kelebihan yang kedua itu anggota perpustakaan skripsi digital dapat memberitahukan keluhan, kritik, atau saran terhadap pengelola perpustakaan melalui form kontak kami. Kelebihan yang ketiga yaitu keanggotaan hanya bisa digunakan oleh satu orang saja untuk mengaksesnya. Nah, kekurangan dari sistem yang dibuat yaitu yang pertama, sistem ini belum mampu mengenai identifikasi user, perpustakaan yang melakukan login apakah dia adalah user sebenarnya atau hanya meminjam username dan password dari anggota lainnya. Yang kedua itu suksesan dan akurat pencarian data berdasarkan nama dosen masih bergantung kepada administrator sistem yang memasukkan nama dosen pembimbing tersebut pada waktu penambahan koleksi skripsi digital yang sama jika penulisan nama dosen adalah berupa nama singkatan. Yang ketiga itu, sistem ini belum memiliki tombol navigasi untuk membaca skripsi digital. Yang keempat itu, sistem ini belum mampu menangani permasalahan print screen pada browser Mozilla, Firefox, dan masalah print pada file SWF. Nah, analisis manfaatnya yaitu yang pertama, koleksi skripsi perpustakaan dapat dibaca dari mana saja dan kapan saja selama anggota memiliki akses internet. Nah, koleksi skripsi perpustakaan dapat dicari dengan mudah dan cepat oleh anggota perpustakaan. Nah, pihak perpustakaan juga dapat menghemat kapasitas penyimpanan atau rak penyimpanan skripsi sehingga tidak dipusingkan lagi mengenai masalah penempatan koleksi skripsi tersebut. Yang keempat itu dapat membantu pihak perpustakaan di dalam mengelola skripsi-skripsi sesuai dengan program studi dan fakultasnya. Ya, analisis teknologi. Bahasa pemrograman PHP 5 dan database MySQL 5 mampu digunakan untuk membangun aplikasi skripsi digital online. Nah, PHP 5 ini memiliki fungsi-fungsi manajemen file dan direktori yang dapat digunakan untuk mengelola penempatan file-file skripsi digital
ke dalam server. Nah, PHP 5 juga ini mampu mengeksekusi program binary lain melalui shell sehingga dapat diintegrasikan melalui tools PDF 2SWF untuk mengkonversi file skripsi PDF menjadi SWF. Di samping itu, PHP 5 juga menyediakan fungsi-fungsi enskripsi yang dapat digunakan untuk mendukung tingkat keamanan sistem menjadi semakin lebih baik. Kesimpulan dari jurnal yang saya ambil ini yaitu setelah aplikasi skripsi digital online selesai diimplementasikan, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem ini berfungsi dengan baik untuk proses penyimpanan dan konversi file-file skripsi digital serta proses pencarian skripsi secara cepat maupun detail, namun masih memiliki beberapa kelemahan seperti belum adanya navigasi untuk proses pembacaan skripsi, belum bisa menangani masalah print screen pada Mozilla, dan masalah print pada file SWF. Nah, kesimpulan yang kedua itu masalah proteksi file skripsi menggunakan JavaScript masih belum bisa dilakukan dengan sempurna bila menggunakan browser yang berbeda. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi skripsi digital online dapat membantu mengatasi permasalahan terbatasnya kapasitas penyimpanan skripsi di perpustakaan karena semua koleksi skripsi perpustakaan disimpan ke dalam bentuk digital. Sampai disinilah hasil presentasi saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata, salah penulisan dalam presentasi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita sama-sama belajar untuk bisa lebih mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan. Sampai disinilah presentasi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.